Pak Wawan, khususnya untuk Kabupaten Magetan nggih, sampun turun ya. Eh, Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwasanya untuk kegiatan optimalisasi reproduksi yang ada di Jawa Timur, untuk kegiatan ini eh, perlu kita ketahui bahwa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2024, ya. Jadi untuk kegiatan optimalisasi reproduksi eh, di Jawa Timur untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2024, di mana Jawa Timur ini target untuk aseptor adalah 1 juta ekor aseptor. eh, Telah dilakukan IB sebanyak 1.096.953 ekor aseptor dengan realisasi penggunaan semen beku sebanyak 1,3 juta dosis. Atau kalau kita lihat presentasinya adalah sebanyak 109,70%. Kemudian untuk kelahiran, kelahiran ini di Jawa Timur, target Jawa Timur adalah 800.000 ekor dan ini telah dilaporkan ke aplikasi baik itu Isignas maupun Identik sampai dengan akhir Desember tahun 2024 telah dilaporkan kelahiran sebanyak 861.849 ekor ataupun kalau kita lihat di sini capaian kelahiran sebanyak 107,73%. Jadi alhamdulillah meskipun kita ada PMK tapi untuk capaian dari target baik itu aseptor maupun kelahiran masih melebihi 100%. Dan ini tentunya eh, atas kerjasama kita semua, baik itu yang ada di lapangan, karena yang jelas petugas lapangan ini adalah memegang peranan penting karena petugas lapangan, para inseminator ini yang setiap hari melakukan kegiatan inseminasi buatan yang setiap hari bertemu dengan peternak dan yang memegang peranan penting bahwasanya memberikan edukasi kepada peternak, memberikan bimbingan, otomatis tentunya ini perlu komitmen kita bersama, baik itu peternak, baik itu petugas maupun pedagang juga. Kalau kita lihat dari capaian Jawa Timur, nah ini kita lihat melalui capaian Kabupaten Magetan. Jadi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2024, di mana target aseptor IB untuk Kabupaten Magetan adalah 16.000 ekor. Dan realisasi aseptor IB adalah sebanyak 17.358 ekor dengan jumlah pelayanan adalah 22.000 dosis atau capaian realisasi aseptor IB yang ada di Kabupaten Magetan adalah 108,49%. Dan ini masih, alhamdulillah, masih lebih dari 100% sesuai dengan target. Untuk realisasi kelahirannya di Kabupaten Magetan, untuk target kelahirannya adalah 12.800 ekor. Dan
realisasi kelahiran untuk Kabupaten Magetan adalah 12.203 ekor. Dengan rincian jantannya sekitar 5.700 ekor dan betina 6.466 ekor. Jadi untuk realisasi kelahirannya sebanyak 95,34% dari target yang sudah ditetapkan untuk Kabupaten Magetan. Baik, Bapak Ibu sekalian, dan ini kita sekarang untuk update situasi PMK, penyakit mulut dan kuku di Jawa Timur tahun 2025. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya untuk dengan adanya isu strategis kebijakan pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan hewan, di mana Bapak Presiden Prabowo memiliki program kerja makan siang bergizi dan minum susu gratis untuk anak sekolah. Maka dengan program ini tentunya kita membutuhkan banyak ternak, banyak potensi yang harus perlu dioptimalkan. Karena secara nasional kebutuhan daging sapi dan susu ini malah defisit dan masih impor, sehingga kita masih sangat butuh investor untuk pembudidaya sapi potong dan sapi perah. Ditambah lagi dengan sekarang kondisi Indonesia masih bermasalah dengan penyakit PMK maupun LSD, sehingga berdampak pada produktivitas ternak sapi. Dan di tahun 2024, program pengendalian PMK tidak berjalan sesuai dengan roadmap, karena pada awal Desember juga tahun 2024 kemarin eh, ada tren peningkatan kasus PMK. Dan perlu kami sampaikan, ini Bapak Ibu, ini update situasi untuk penyakit mulut dan kuku, yaitu eh, periode 1 Desember tahun 2024 sampai dengan 15 Januari tahun 2025, di mana jumlah kasus yang terlaporkan di aplikasi nasional di Signas adalah sebanyak 14.642 ekor. Jadi yang sakit 9.419 ekor. Kemudian yang sembuh karena sudah diobati ini adalah 4.131 ekor atau sekitar 28,21%. Dan mati sekitar 772 ekor atau 5,27%, dan potong paksa 320 ekor. Ya. Dan ini perlu kami sampaikan, ini data sebaran kasus PMK-nya di Jawa Timur, tapi khususnya yang di Kabupaten Magetan, jumlah kasusnya adalah 931 ekor, mati 107 ekor, potong bersyarat 12 ekor, dan tentunya kalau kita melihat di sini untuk ternak yang sudah sembuh itu sekitar hampir 79%, ya, sebanyak 739 ekor, dengan sisa sakit 73 ekor. Bapak Ibu sekalian, untuk data harian kasus PMK di Jawa Timur periode Mei 2022 sampai dengan 15 Januari tahun 2025, ya, dari tabel terlihat bahwa puncak kasus untuk pada saat Mei sampai dengan Agustus tahun 2022 ini kasus PMK mencapai 6.000 kasus per hari. Setelah dilakukan intervensi baik itu pengobatan, vaksinasi, maka rata-rata kasus harian menjadi di bawah 10 kasus per hari. Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat tren peningkatan kasus pada bulan Januari sampai dengan April, namun dengan intensitas yang melandai jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tentunya di bulan Desember tahun 2024 sampai dengan Januari 2025 ini
kasus kembali meningkat dengan pola naik di atas 2 kali standar deviasi dengan rataan lebih dari 300 kasus per hari. Nah, ini kita bisa lihat di tabel di sini. Kalau kita lihat bahwasannya dimulai muncul di tanggal 5 Januari tahun 2023 ini sudah ada, kemudian hampir kemudian kosong-kosong tidak ada terlaporkan, kemudian naik lagi di tahun eh, tanggal di Desember 2024. Jadi dan berikut ini adalah eh, distribusi spasial untuk PMK di Jawa Timur berdasarkan wilayah desa. Jadi kalau kita lihat di sini sudah hampir semua wilayah desa yang eh, tertular PMK. Jadi terdapat merah-merah di sini yang sudah menyebar. Jadi merah-merah ini sudah hampir merata. Nah, ini perlu kita optimalkan. Akibat adanya PMK, maka kalau kita melihat terkait dengan peningkatan populasi sapi melalui teknologi inseminasi buatan, kan, kalau kita lihat di sini, selama 5 tahun terakhir, di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, di mana terjadi penurunan, ya. Jadi di tahun 2020 1, juta ekor untuk jumlah sapi yang terlayani dan kawin suntik, ya, untuk aseptornya. Terus kemudian di tahun 2024 eh, 1,1 juta ekor. Hal ini juga berpengaruh kepada hasil kelahirannya selama 5 tahun terakhir ini. Di tahun 2024, maka kelahiran yang terlaporkan di aplikasi Isignas maupun identik adalah sebanyak 820.000 ekor untuk Jawa Timur. Jadi ini dampak dari penurunan aseptor, maka juga adanya penurunan kelahiran pada ternak hasil inseminasi buatan. Bapak Ibu sekalian, berikut adalah beberapa kerugian akibat adanya penyakit mulut dan kuku, di mana adanya penurunan produksi susu, kemudian ada kematian mendadak, dan ada keguguran. Dan mungkin yang disampaikan tadi oleh Pak Moderator, bahwasanya mungkin yang sekarang ini kegugurannya eh, tidak seperti yang terjadi di wabah yang pertama. Itu tadi, kalau sekarang mungkin pada saat induk itu bunting, kemudian terjangkit PMK, dan ini tidak menyerang pada kebuntingan yang tua, ya, itu tadi. Dan ini juga fertilitas, kemudian adanya penurunan berat badan dan hambatan perdagangan, hambatan ekspor. Di samping ada kerugian materi itu tersebut, maka ada kerugian dari aspek reproduksinya, yaitu ada gangguan aktivitas ovarium, terus kemudian ada keguguran, ada kegagalan kebuntingan, dan ada retensi plasenta dan penyakit uterus. Bapak Ibu sekalian, di sini tentunya dalam pelayanan IB yang ada di lapangan, kita harus melakukan sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan IB, di mana sesuai standar tersebut kita mengacu pada surat keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 5429 KPTSPK 320 garing F garing 05 dan tahun 2022. Jadi mungkin ini memang sudah kita laksanakan, ya. Jadi Bapak Ibu sudah pastinya sudah melaksanakan kegiatan pelayanan reproduksi di lapangan dengan baik. Jadi memang untuk pengendalian PMK ini tidak hanya kita
tergantung pada petugas, namun baik itu peternak juga harus wajib melakukan kegiatan sesuai dengan SOP. Jadi SOP pelayanan untuk kegiatan reproduksi ini adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk kegiatan IB maupun pemeriksaan kepentingan. Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan populasi, kemudian untuk mengatur pelaksanaan biosecurity pada pelaksanaan pelayanan reproduksi secara efektif dan efisien. Kemudian perlunya kita juga SOP itu adalah bertujuan untuk mencegah penyebaran dan penularan virus PMK pada sapi dan kerbau. Dan ini Bapak Ibu sekalian, SOP pelayanan reproduksi, prosedur pelaksanaan acara umum kegiatan pelayanan reproduksi dilaksanakan di wilayah desa yang tidak ada laporan kasus PMK. Namun sekarang kan memang sudah semuanya, tapi perlunya kita untuk menerapkan protokol biosecurity secara optimal ya. Pada saat akan memberikan pelayanan reproduksi, tentunya petugas harus menanyakan kepada peternak mengenai ada atau tidak adanya gejala klinis pada seluruh ternak yang dipelihara. Apabila dalam satu kandang ditemukan ternak dengan gejala klinis PMK, maka pelayanan reproduksi dilaksanakan di kandang tersebut dan segera melakukan personal biosafety dengan cara mandi ya ataupun ganti baju. Kemudian apabila dalam kita melakukan pelayanan, kemudian ditemukan tanda klinis pada calon aseptor, tanda klinis PMK, dan pelayanan tersebut tentunya tidak dilanjutkan dan maka harus dilaporkan kepada dokter hewan yang berwenang, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada saat melakukan pelaksanaan pelayanan reproduksi, petugas harus memakai pelindung APD, minimal itu adalah sepatu boot, apron, ataupun sarung tangan, serta masker. Setelah melakukan pelayanan reproduksi, petugas harus melakukan desinfeksi terhadap APD yang bisa didesinfeksi. Jadi ada sepatu boot, kita semprot, apron plastik juga. Kemudian kita memusnahkan APD yang tidak bisa didesinfeksi, yaitu misalnya sarung tangan dan masker. Ini sesuai dengan prosedur disposal limbah medis sebelum keluar dari area kandang. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, di samping itu petugas melakukan pelayanan reproduksi sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Jadi yang sudah ditetapkan bahwasanya sesuai dengan surat tugas ataupun penugasan dari kabupaten, dari dinas, melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Sebelum memasuki kandang, petugas harus menggunakan APD, kendaraan ditempatkan di luar, dilakukan desinfeksi kepada sepatu boot, kemudian mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer ya. Kemudian petugas menggunakan plastik glove yang baru. Jadi kalau untuk plastik glove sekarang tidak boleh digunakan, kemudian dicuci, dipakai lagi. Nah ini itu bisa menjadikan sumber penularan. Jadi kalau petugas menggunakan plastik glove dan sekali pakai, dan setiap sapi akan diberikan pelayanan reproduksi. Petugas juga harus melakukan pembersihan sekitar tubuh untuk bagian belakang calon aseptor sebelum melaksanakan pelayanan reproduksi. Petugas melakukan pengecekan tanda birahi sebelum melakukan pelayanan reproduksi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini memang yang biasa juga dilakukan oleh Bapak Ibu untuk inseminator yang ada di lapangan. Jadi dalam hal pelaksanaan IB harus menggunakan straw semen beku yang baru ditowing dengan menggunakan air hangat di kandang peternak. Di straw dikeringkan dengan tisu, diikuti dengan pemasangan straw pada gan yang benar, dan area vulva juga dibersihkan.
Setelah melakukan pelayanan reproduksi selesai, semua bahan sekali pakai. Ya, tidak bisa sekarang bahan untuk menghemat karena sekarang mungkin barangkali sudah ada tidak ada cover dari pemerintah. Kalau dulu melalui anggaran APBN mungkin kita bisa masih disupport. Nah, sekarang mungkin biar hemat Bu. Nah, ini tidak boleh ya. Sekali lagi memang ini bisa menjadikan sumber penularan. Jadi untuk plastik sheet, plastik gloves, straw, dan masker semuanya harus sekali pakai. Semua peralatan steril dicuci dan disterilisasi sesuai prosedur. Setelah melakukan pelayanan reproduksi, petugas harus didesinfeksi terhadap APD yang didesinfeksi, ada sepatu boot, apron plastik, dan memusnahkan APD yang tidak bisa didesinfeksi. Setelah melakukan pelayanan, jangan lupa harus dilaporkan karena ini penting untuk kita semua untuk bisa mengetahui bahwasanya berapa untuk jumlah aseptor maupun nanti kalau sudah terjadi kelahiran berapa sih eh, ternak yang lahir dari hasil IP. Maka kewajiban dari Bapak Ibu sekalian setelah melakukan kegiatan pelayanan reproduksi harus dilaporkan di aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang dan saya kembalikan kepada moderator untuk kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Matur nuwun Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Bu Kepala UPT Jawa Timur. Nggih. Materinya luar biasa, nggih, sama Bapak Dr. Akbar, nggih, materinya luar biasa tadi. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kami rangkum, banyak sekali di room chat ini. Ada yang istimewa ini dari negara tetangga gitu. Jadi ada yang bertanya dari Timur Leste ini. Baik, sebelum menuju ke room chat, mungkin ini Mas Julia Kardin ini langsung aja nggih, yang resen karena pertanyaannya banyak banget di room chat, tidak perlu saya sampaikan, jadi mungkin bisa langsung bertanya aja. Nggih. Mas Julia Kardin, monggo. Oke, siap. Baik. Ya, Assalamualaikum Pak Wawan, terima kasih banyak. Ya. Salam juga sama Bu Kadis, kemudian Kepala BIB Singosari. Yang pertama mungkin ke Pak Kepala BIB Singosari, Pak Dr. Akbar. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum ke pertanyaan yang 4 pertanyaan di room chat tadi, ada satu pertanyaan khusus ke Pak Akbar. Kebetulan Aceh kan tahun ini kita ada rencananya mau membeli straw sebanyak 12.000 dosis gitu. Cuman karena di kita itu komponen anggarannya itu sebesar 8.000 per dosis. Sementara tadi saya lihat suratnya yang simental ya sama limosin di harga 9.600 gitu. Yang PO dan yang lainnya yang masih 7.000. Ini kira-kira Aceh masih dapat nggak ya harga di bawah itu yang simental dan limosin? Karena Aceh saat ini akhir-akhir ini untuk simental dan limosin itu sangat banyak permintaan di lapangan Pak Kepala Balai. Jadi mudah-mudahan ada istimewa khusus untuk Aceh sehingga peternak kita di lapangan bisa terlayani dengan baik sesuai dengan permintaan teman-teman yang ada di lapangan, bisa kita layani secara maksimal. Kemudian terkait pertanyaan saya, mungkin ini keluhan juga teman-teman di lapangan. Yang pertama itu terkait dengan pelaporan kode semen beku dari teman-teman kita produsen. Jadi kadang-kadang petugas ketika menginput kode straw tidak
tidak ada datanya di identik PKH. Apakah mungkin bisa saja setelah dicoba-coba ada yang menggunakan spasi, ada yang tidak menggunakan spasi baru bisa. Jadi mohon teman-teman produsen, petugasnya dalam menginput stru itu konsisten aja gitu. Kalau misalnya kodenya tidak pakai spasi, semuanya jangan pakai spasi gitu. Sehingga memudahkan teman-teman petugas kita di lapangan. Kemudian yang kedua, kita juga provinsi kadang-kadang kewalahan menanggapi, karena kan kita harus kontinuitas nih Pak, melaporkan ke pusat hasil IB kita maupun hasil kelahiran daripada hasil IB kita. Jadi kita harapkan kalau ada pembelian swadaya ke BIB, BBIB, mohon ini ke provinsi juga ada laporan khususnya sehingga kita juga bisa mengawasi teman-teman kita di kabupaten apakah memang semen buku yang dibelinya itu terlaporkan di identik PKH gitu. Karena bukan kita berharap laporan-laporan kita itu setiap distribusi semen buku dari pusat dengan laporan identik PKH itu bisa sinkron sehingga kita bisa memaksimalkan data kita yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Ini mungkin perlu kerjasama yang baik, gitu. Baik dari kabupaten, provinsi maupun yang pusat. Kemudian mungkin perlu dipersyaratkan ini Bapak dan Ibu, artinya setiap petugas kita yang ingin membeli semen buku secara swadaya agar melampirkan dulu laporan IB-nya dan juga rekomendasi provinsi sehingga semua data bisa kita telusuri dengan baik gitu. Jangan sampai hasil pembelian secara swadaya ke kabupaten kota kita tidak tahu dan tidak ada laporannya di identik PKH. Mungkin demikian saja Pak Akbar dan juga Pak Wawan, Bu Kadis, mohon maaf nih terlalu banyak pertanyaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Akbar sakit langsung ditelepon tanggap. Oke, langsung ya Pak Wawan. Oke, langsung Pak Terima Akbar. kasih Pak Julia, salam kenal juga. Pertama, terima kasih merespon ada 4 hal. Yang pertama terkait dengan Aceh. Saya itu sangat sayang dengan Aceh BPIB Singosari Pak Julia. Di kami ini ada 3 ekor sapi pejantan Aceh Pak. Alhamdulillah stoknya juga menumpuk Pak Julia. Jadi di samping penggunaan simental limosin boleh juga dong menggunakan straw Aceh Pak. Khawatir nanti ke depannya saya afkirkan sapinya gitu ya. Kita nggak produksi lagi semen beku Aceh gitu ya. Nah, jadi maksud saya kalau boleh disampaikan ke pimpinan gitu ya, boleh diatur lah gitu ya, agar kemudian kekayaan Aceh, sapi Aceh ini kita bisa jaga genetiknya secara baik. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan simental limosin nanti di MOU aja nanti dengan Pak Aris, Pak Julia ya. Gimana cara nukar nomor handphonenya nanti insya Allah bisa kita bicarakan lah kalau itu ya. Kalau mau kita buka di sini nggak enak sama Bu Yeni ya. Kalau jual di sana murah di Jawa Timur mahal gitu ya. Nanti kita obrolin aja Pak Julia ya kalau masalah itu gitu ya. Kemudian terkait dengan kode pelaporan kita memang masih menggunakan. Jadi dulu kan Isiknas. Kemudian ada identik, jalan bersamaan Isiknas sama identik. Sekarang identik. Nah, kami masih menginput produksi itu semuanya ke identik Pak Julia. Nanti tinggal dicek lagi gitu ya. Di mana kesalahannya gitu ya. Nah, tapi dari sisi produsen kami menginputnya ke identik karena memang arahan dari pusatnya semua masuk database di identik. Nah, kemudian yang laporan yang swadaya, yang beli sendiri, beli CV, paguyuban dan lain sebagainya, insya Allah nanti kami akan sampaikan ke provinsi ya Pak Julia ya. Nanti mungkin di chat nomornya gitu ya di WA sini nanti biar staf kami bisa menghubungi Pak Julia. Jadi nanti berlaku juga untuk provinsi yang lain nanti biar kita
sampaikan data terkait dengan pembelian yang di provinsi itu. Makasih masukannya Pak Julia. Terkait dengan yang tadi sama juga ya, pendataan juga yang swadaya ya. Jadi makanya sebenarnya kan kita dorong teman-teman ini ya minimal memberitahu dinas ya gitu ya. Nah, ini jadi supaya kemudian kita punya peta yang clear gitu ya. Ini sumber bibitnya dari mana gitu ya. Apakah beli sendiri dari APBD, ada dari si komandan dan lain sebagainya. Mungkin itu respon saya Pak Wawan. Terima kasih Pak Julia. Baik, nggih. Pak Akbar, nggih, matur nuwun. Mas Julia sampun nggih. Nanti tinggal japri aja tim dari BIB Singosari siap khusus Siap. untuk Aceh ini, dari spesial untuk Aceh. Siap Nggih. Pak Wawan, terima kasih banyak. Ya. Oke, sami-sami. Baik, ini masih ke Pak Akbar, kami rangkum pertanyaannya dari teman-teman. Nanti setelah ini baru rangkuman pertanyaan untuk Bu Yeni. Ini yang Pak Akbar ini dari Mas Doni dari Gorontalo. Apakah ada semen beku yang tahan PMK gitu? Terus yang kedua, apakah berpengaruh layanan dengan double dosis di saat PMK ini, Pak Akbar ini? Terus sama semen beku yang eksotik ya, mungkin ini yang dimaksud ini semen bekunya kambing domba dorper, Anglo Nubian dan lain-lain. Begitu juga dari Dr. Iwan Alipio dari Timor Leste ini terkait dengan apakah ada semen beku kerbau perah, dan terus yang kedua apakah bagaimana jadinya kalau semen beku kambing perah disilangkan dengan dimasukkan kepada kambing lokal, mungkin maksudnya kayak gitu. Terus lanjut ke Pak Gito ya, dari Bitpro nih, Pak Gito Harnanto dari Bitpro. Rekomendasi untuk pembelian semen beku ini cukup dari kabupaten atau dari kabupaten dan provinsi gitu. Terus siapakah yang bertanggung jawab terkait pemetaan semen beku ini, apakah provinsi atau kabupaten? Mungkin nggak termasuknya. Terus yang ketiga, yang selanjutnya dari Bu Intan dari Pasuruan, apakah pejantannya BIB Singosari yang telah divaksin PMK ini akan menghasilkan semen beku yang sudah tahan PMK, Pak Akbar? Mungkin ngaten Pak Akbar ini rangkuman pertanyaannya untuk Bapak. Monggo Pak Akbar, waktu kami. Terima kasih Pak Setiawan. Yang pertama yang terakhir dulu ya dari Pasuruan ya. Ya, siap-siap. Jadi yang tahan PMK itu kan vaksinasi itu kan bukan terkait dengan apa namanya. Kalau yang tahan PMK kan terkait dengan pejantannya ya. Pejantannya tidak membawa atau tidak carrier PMK gitu sehingga dia bebas. Nah, apakah dia tahan terhadap PMK atau tidak? Nah, saya belum tahu risetnya gitu ya, Pak Wawan ya. Tapi kalau dia bebas PMK, semen beku yang dimiliki oleh kami karena vaksinasi maupun PCR yang kami lakukan, yang diedarkan itu pasti gitu ya. Jadi itu pasti bebas gitu. Tapi kemudian apa membawa genetik tahan PMK? Saya rasa ini saya tidak berani nih, mungkin perlu riset ya Pak Wawan ya. Tapi menurut saya sih enggak ya. Kalau menurut saya sih enggak gitu ya. Kemudian dari Kabupaten apa namanya tadi yang terkait dengan rekomendasi ya. Nah, untuk Jawa Timur kesepakatan kalau bukan kesepakatan ya waktu rapat saya diundang di Provinsi Jawa Timur. Jadi rekomendasi itu dari kabupaten tetapi kabupaten melaporkan ke provinsi gitu ya kalau nggak salah Bu Yeni ya. Jadi Ya, bukan tetap. surat rekomendasi dari provinsi ya, tetapi eh, kabupaten rekomendasi dari dinas kabupaten tetapi dilaporkan ke dinas provinsi terkait dengan pemetaannya. Nah, kalau di luar Jawa Timur, monggo itu di domain di kabupaten kota aja begitu ya. Nah, kemudian kami belum punya kerbau perah, Pak. Di BPIB Singosari belum ada kerbau perah, kecuali kerbaunya kebutuhan semen beku kerbaunya banyak gitu ya. Nah, kami udah putar kemana-mana. Ini rasanya apa kebutuhan semen beku kerbau itu masih belum belum efektif lah untuk kami adakan pejantannya gitu. Ya, saya ambil contoh misalnya Pak Wawan di kami ini ada 1 juta dosis semen beku sapi Bali. Kan ada aturan pusat dulu kan.
ketersediaan pejantan lokal dan eksotik itu kan 60-40 kalau nggak salah. Nah, karena aturan itu, kemudian akhirnya yang terjadi sekarang ini, semen beku Bali ini hampir 1 juta dosis di BBIB Singosari gitu ya. Jadi ini pun juga jadi masalah. Jadi kalau kami nanti misalnya pengadaannya kerbau, kemudian nanti distribusinya nggak ada, ini juga akan menjadi masalah juga di BBIB Singosari. Nah, tadi saya nggak nyambung yang terkait dengan silang kambing perah dengan apa tadi? Saya Oke, Pak Akbar, apakah semen beku kambing perah ini kalau dimasukkan ke kambing biasa akan menjadi baik gitu Oh untuk iya, kambing perah? apa namanya? Kalau anunya selama ini kan kita nggak ada masalah. Kami ini kan di kita ini kan ada sanen ya, kambing perasanen kami IB-kan dengan PE juga apa nggak ada masalah Pak. Nah, gitu ya. Kemudian yang lainnya apa lagi tadi yang pertama tadi Pak? Lupa saya. Kawan. Mungkin yang dulu yang apakah pengaruh ketika di saat PMK ini perlu dilaksanakan IB double dosis itu, Pak Akbar? Ya, jadi gini, ya, kalau saya kan tidak mau ngajarin teman-teman ya. Jadi salah satu keberhasilan inseminasi buatan itu kan bukan hanya dari sisi semen bekunya ya. Ya kan ada banyak faktor. Ada yang terkait dengan gangguan reproduksi, ada yang terkait dengan pakan, ada yang terkait dengan SDM petugas dan lain sebagainya. Tapi memang beberapa data yang kami dapatkan kayak di Gunung Kidul saya ketemu dengan Bu Kadis dengan pengaruh PMK itu penyuntikan itu tidak lagi 2 bisa jadi 3 sampai 4 kali gitu ya baru bisa bunting ya karena ada terjadi gangguan di sistem reproduksinya. Nah, terkait dengan double dosis penggunaan semen beku itu yang sudah riset kami dengan Universitas Brawijaya itu pada semen sexing, gitu ya. Jadi pada semen sexing untuk sapi potong di Tuban dan Lamongan itu sudah ada hasil risetnya bahwa yang double dosis itu jauh lebih apa namanya berhasil dibandingkan 1 dosis IB-nya. Tapi itu untuk semen sexing. Nah, kalau untuk unsexing saya belum dapat informasi gitu ya risetnya terkait dengan itu dua dosis. Gitu mungkin Pak Setiawan dapat kami sampaikan. Nggih, siap Pak Akbar. Matur nuwun. Mungkin begitu nggih Pak Doni dari Gorontalo, Pak Alipio dari Timor Leste, Pak Gito dari Bitpro tadi nggih, Bu Intan dari Pasuruan. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang masih pengen ditanyakan bisa menanggapi yang disampaikan Bapak Kepala Balai langsung di room chat atau resen boleh juga Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya ke Bu Yeni, ini yang pertama dari Pak Doni dari Gorontalo. Mungkin tadi sudah disampaikan sama Bu Yeni, ini kaitannya dengan model pelayanan IB di saat PMK di lapangan. Mungkin nanti sudah disampaikan Bu Yeni tadi secara detail. Terus yang kedua, cara menjaga kandungan ternak biar aman di saat PMK, gitu. Cara menjaga kandungan di saat. Terus juga dari Bu Intan Permata, kaitan cara mengatasi sapi yang susah bunting karena pengaruh PMK ini gitu bagaimana. Terus mungkin satu lagi dari Pak Gito dari Bitpro terkait pembagian wilayah, mungkin nanti setelah ini juga bisa ditanggapi dari Dinas Peternakan Magetan, pembagian wilayah buat inseminator baru yang belum punya wilayah, ini maksudnya mungkin, dan prosedur untuk menjadi inseminator baru, karena yang ikut pada webinar ini juga beberapa peternak dan mungkin sarjana peternakan atau yang lain yang pengen menjadi inseminator baru di Jawa Timur khususnya dan juga di Indonesia. Monggo Bu Yeni. Baik, terima kasih Pak Wawan, Pak Moderator, izin menanggapi untuk pertanyaan yang ada di room chat. Yang pertama dari Pak Ahmad Doni dari Gorontalo, model pelayanan di lapangan seperti apa biar aman dan berhasil IB-nya serta tidak menularkan penyakit.
Jadi sudah kami jelaskan untuk model pelayanan berdasarkan SOP IP sesuai dengan keputusan Dirjen PKH nomor 5429 garing KPTS garing PK titik 20 garing F garing 05 tahun 2022 tentang SOP pengendalian dan penanggulangan wabah PMK di Indonesia. Monggo itu nanti bisa dipelajari kembali. Nanti ada materi yang kami sampaikan kepada panitia. Kemudian yang kedua, cara menjaga kandungan biar aman dari PMK karena banyak yang keguguran. Jadi kalau kita ketahui bersama, yang jelas itu adalah kita menjaga ternaknya biar kandungannya tidak terkena, ya. Karena PMK ini meningkatkan resiko abortus karena virus yang dapat ditularkan ke janin. Sehingga kalau resiko abortus ini dipengaruhi oleh tingkat keparahan penyakit, kemudian umur kebuntingan, dan pada sapi yang bunting, ini pertama kali memang beresiko lebih tinggi. Untuk itu memang perlu dilakukan pencegahan dengan melakukan vaksinasi dan biosecurity-nya. Dan apabila sudah terlanjur terinfeksi, maka ternak tersebut harus dilakukan isolasi ataupun karantina. Dan kemudian dilakukan pengobatan, dilakukan perbaikan kondisi tubuhnya dengan pendampingan dokter hewan. Serta kita tidak lupa juga harus menjaga biosecurity-nya. Ya, itu Pak Doni. Kemudian izin menanggapi yang dari Bu Intan Permata dari Kabupaten Pasuruan. Nah, apakah sudah ada ini ya ini kalau setelah terjangkit PMK memang resiko endometritisnya tinggi ya. Jadi untuk itu perlu dilakukan pengobatan dengan antibiotik dan penggunaan hormon. Tentunya ini juga atas petunjuk dari dokter hewan yang bersangkutan, dari dokter hewan yang berwenang. Mungkin itu Pak Wawan tanggapan dari kami untuk dari room chat dari Bapak Ibu yang ada di webinar saat ini. Matur nuwun. Begini, mungkin ini satu lagi dari Mas Denny Purwanto dari Kabupaten Nganjuk. Bagaimana cara melakukan biosecurity mandiri untuk pencegahan dan penularan PMK di kandang maupun di lingkungan kandang? Untuk kegiatan biosecurity mandiri, memang tentunya kita juga harus memperhatikan. Jadi untuk kegiatan biosecurity-nya itu petugas itu juga harus benar-benar menjaga agar tidak menjadi sumber penularan dari PMK. Jadi peternak juga. Jadi masing-masing intinya kalau mandiri itu kan masing-masing, baik itu di peternaknya, baik itu di petugasnya harus memang berkomitmen untuk bisa menjaga biosecurity-nya tersebut. Tuh. Itu Pak Wawan. Ya. Oke, siap Bu Yeni. Ini mungkin satu lagi dari Pak Agus Wahyudi dari Situbondo. Setelah PMK tahun 2020 sampai dengan sekarang banyak sapi yang gejala birahi panjang. Bagaimana solusinya Bu untuk meningkatkan kelahiran, keberhasilannya? Oh, Bu Yeni lah. Halo, ya Pak Wawan, ngapunten ini agak apa sinyalnya. Jadi kalau untuk yang birahinya panjang memang tetap harus diobati karena ini juga terindikasi dengan endometritis maka harus dilakukan pengobatan antibiotika. Jadi itu Pak Wawan. Siap Bu Yeni. Matur nuwun Bu Kepala UPT IB Jawa Timur.
mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga, mungkin ini ke Bu Kepala Dinas Kabupaten Magetan, ya, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. Ini yang pertama, mungkin sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Magetan, ya, Bu Kadis, ini bagaimana cara kalau di Kabupaten Magetan itu untuk menjadi petugas IB yang pertama, terus yang kedua ini dari spesifik juga ini dari kelompok tani ternak dari Lembean terkait dengan PMK, banyak masyarakat justru takut melakukan vaksinasi karena beberapa terjadi kematian gitu. Jadi mungkin ini yang dua pertanyaan ini spesifik untuk Kabupaten Magetan. Ngaten Bu Kadis, monggo. Terima kasih Pak Setiawan. Jadi memang terkait kebutuhan petugas IB ini saya rasa kebijakan di masing-masing kabupaten bisa berbeda ya. Saya menjelaskan saja untuk yang di Kabupaten Magetan. Jadi terkait kebutuhan petugas IB ini memang sudah terpetakan ya. Kami sudah memetakan potensi di masing-masing wilayah. Potensinya ini adalah terkait berapa jumlah betina di masing-masing wilayah, sehingga dari situ kita bisa petakan kebutuhan jumlah petugas IB-nya seperti itu. Dan untuk menjadi petugas IB tentunya mereka harus melewati sertifikasi kompetensi untuk menjadi petugas IB, dan untuk mendapatkan ini juga perlu rekomendasi dari dinas seperti itu. Dan selanjutnya setelah mendapatkan rekomendasi, mereka juga harus mengurus izin prakteknya, SIPP-nya, dan otomatis yang akan kita rekomendasi nantinya juga akan mendapatkan wilayah ya, perwilayahan untuk pelayanan petugas IB-nya seperti itu. Jadi memang tidak semua permintaan terkait usulan inseminator baru ini kita ACC, karena kita juga melihat ini ya kebutuhan kami di kabupaten seperti itu. Dan nanti secara otomatis kalau sudah menjadi inseminator kami ya otomatis nanti semen bebunya sudah terkontrol pemetaannya melalui dinas. Mungkin itu Pak Wawan kalau yang terkait apa tadi kelompok. Jadi memang dengan PMK ini banyak kecurigaan-kecurigaan ya di tingkat di tingkat peternak. Salah satunya memang ketidakpercayaan dan mereka mengira bahwa Mohon izin Bu Kadis ke mute gitu. Oh, maaf kepencet ya. Diulangi lagi dari awal. Ya, terima kasih. Diulangi lagi ya. Jadi untuk Kabupaten Magetan mungkin punya kebijakan sendiri ya terkait penataan petugas IB ini. Jadi bahwa kebutuhan petugas IB ini disesuaikan dengan potensi-potensi di masing-masing wilayah kecamatan, di mana berdasarkan data jumlah sapi betina yang ada, sehingga dari data jumlah sapi betina yang ada ini kita bisa menghitung kebutuhan petugas IB-nya. Dan untuk mengajukan unsur inseminator baru memang ini yaitu kita melihat peta dulu, tidak asal menerima atau asal merekom saja, tetapi memang melihat kebutuhan kami seperti itu. Dan untuk menjadi petugas IB memang harus ada ini ya rekom terkait sertifikasi kompetensi mereka, itu pun juga harus melalui rekom kami, rekom di Dinas Peternakan dan Perikanan, selanjutnya mengurus SIPP, dan secara otomatis ketika sudah mendapatkan SIPP otomatis akan mendapatkan semen beku yang sudah semuanya sudah terkontrol pemetaannya melalui dinas. Jadi seperti itu mungkin yang terkait inseminator ya. Jadi memang mungkin kalau ada yang berminat untuk menjadi inseminator, mungkin bisa komunikasi ke kami dulu. Kita akan melihat peta kebutuhan yang ada.
Terkait ini apa tadi? Eh, yang kedua terkait vaksinasi ya, adanya vaksinasi sehingga menimbulkan kematian untuk lembeyan. Jadi memang tingkat kepercayaan peternak karena saat ini memang PMK menjadi momok Jih, untuk peternakan kita. Jadi memang eh, salah satu yang menjadi ini ya yang ditujukan adalah bahwa tingkat penyebaran tinggi ini salah satunya diarahkan kepada layanan petugas ya. Jadi mereka dianggap yang paling masukan bukan yang paling ya, yang dianggap sebagai salah satu eh, faktor penyebar luasan penyakit PMK. Tetapi kami dari dinas juga berkata Jih, bahwa pelayanan petugas baik petugas vaksinasi ataupun petugas IP dan petugas pelayanan kesehatan ini kita bagi ya, kita bagi di mana untuk petugas vaksinasi ini dia hanya bekerja di wilayah hijau dan tidak maksudnya petugas vaksinasi hanya melayani vaksinasi, jadi tidak diperbolehkan melayani pelayanan kesehatan seperti itu, sehingga masing-masing punya porsi sendiri-sendiri pelayanan kesehatan untuk kesehatan ternak, vaksinasi hanya untuk vaksinasi, begitu pula dengan petugas IB dan tetap dengan SOP yang harus dipatuhi. Terkait tingkat adanya kematian-kematian ini memang rata-rata kalau yang di Kabupaten Magetan di samping kita menemukan ada komorbid di ternak bahwa ada penyakit penyerta ikutan seperti halnya saat ini juga berdasarkan hasil lab ya dari BPVET Wates Jogja beberapa waktu yang lalu. Jadi ditengarai dari beberapa kasus kematian yang ada itu ada disertai adanya penyakit parasit darah dan SE itu ada beberapa kasus juga terkait mungkin ketika sakit manajemen ini ya apa ya eh, apa ya kurangnya ketelatenan peternak untuk eh, eh, apa menangani ternaknya di masa PMK. Sedangkan vaksinasi sendiri sebenarnya kalau sampai menimbulkan kematian itu sepertinya tidak ya, kecuali memang mungkin ada penyakit penyerta di komorbid di sapi. Yang pasti petugas kami selalu kita wanti-wanti bahwa vaksinasi ini adalah untuk ternak sehat sehingga bisa mengantisipasi munculnya beberapa kematian di masyarakat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Yang pasti pesannya bahwa karena satu-satunya upaya kita untuk mengendalikan PMK ini adalah dengan cara vaksinasi. Jadi edukasi kita ke peternak adalah bagaimana kesadaran mereka terhadap vaksinasi ini, pentingnya vaksinasi ini. Gitu. Terima kasih. Mungkin itu Pak Wawan. Nggih, Bu Kadis, matur nuwun. Mungkin terkait kearifan lokal Magetan, nggih, karena sudah disampaikan Bu Kadis, kaitannya untuk menjadi petugas IB dengan kearifan lokal masing-masing wilayah. Kalau di Magetan tadi disampaikan oleh Bu Kadis, dan juga kaitannya dengan apakah vaksin ini berpengaruh kepada kesehatan ternak? Iya, berpengaruh menjadi lebih baik gitu. Jadi tidak jadi isu untuk setelah vaksin itu akan menjadi masalah, itu mungkin salah gitu. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan. Satu lagi Bu Yeni, ini mungkin dari Pak Alfian, mungkin bisa langsung ya. Mas Alfian ada enggak? Siap. Mas Alfian ada? Oh iya. Pak, Mungkin. Oh ya, Mas bisa langsung bisa. Mumpung Mohon izin, ada Pak. Bu Yani ini, kita kasih kesempatan terakhir aja dengan. Iya. Oh iya. Mohon izin. Bisa. Ya, selamat siang Bu Kadis, Bu Yani, Pak Kepala Balai BPB Singosari. Mohon izin saya Bu, cuma ingin berkeluh kesah Bu untuk adanya penyakit PMK ini, khususnya di Kabupaten Magetan. Mau tidak mau populasi yang sapi betina yang ada di Kabupaten Magetan juga berkurangnya banyak Ibu. Nah, terus rata-rata kalau peternak yang sapinya sehat, untuk mengawinkannya tuh dia mikir ulang 2 kali Bu. Jangan-jangan nanti petugas
habis dari sini loncat sini. Nah, sampai saat ini kalau misal nanti yang mau saya tanyakan buat provinsi, adakah program khusus atau mungkin sosialisasi khusus, entah itu lewat sosial media ataupun lewat surat resmi terkait bahwa petugas kita tuh yang ada di khususnya khususnya Provinsi Jawa Timur itu sudah melakukan SOP dengan benar. Jadi meminimalisir pikiran peternak itu bahwasanya kita tuh membawa penyakit. Itu Bu. Terus untuk yang saya rasakan sendiri 1 bulan terakhir ini Bu, untuk adanya merebaknya wabah PMK itu, eh, ya otomatis pasien atau aseptor kita tuh berkurangnya banyak sekali Bu. Ini entah yang saya rasakan sendiri atau mungkin teman-teman juga sama yang inseminator di Kabupaten Magetan khususnya. Mungkin adakah suatu nanti program khusus Bu buat kita ataupun ada tidak lanjut sosialisasi lewat sosial media ataupun pembuatan video khusus bahwasanya kita tuh eh, ikut sosialisasi pencegahan PMK atau gimana. Mungkin itu Bu yang saya tanyakan. Oke, terima kasih Bang. Baik, terima kasih Mas Alfian. Semangat selalu ya, Mas Alfian ya. Tetap Bu. Masih muda, loh, masih Iya. energik ini. Ya. Baik, terkait dengan untuk sosialisasi, memang Dinas Peternakan ini yang jelas kita sudah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, baik itu secara langsung melalui siaran televisi, baik kemudian juga melalui IG yang ada di IG-nya Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Jadi itu monggo nanti di situ ada berbagai macam informasi ataupun kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Nah, ini kita upload di situ informasinya. Nah, itu monggo bisa menjadikan referensi bagi Mas Alfian untuk bisa melakukan pendekatan ataupun sebagai referensi untuk bisa menyampaikan kepada peternaknya. Jadi memang tugas kita untuk bisa mengembalikan kepada peternak tentang kepercayaan bahwasanya sekarang ini adalah untuk PMK itu memang kewajiban kita untuk bisa menanggulangi. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, kemarin memang terakhir Ibu Kepala Dinas melalui podcast, ya podcast yang dilakukan melalui Dinas Kominfo, dan ini sosialisasi ini juga bisa Bapak Ibu lihat melalui kanal YouTube untuk di kanal YouTube-nya Kominfo MMC. Jadi di situ ada berbagai informasi yang nanti bisa dijadikan sebagai bahan untuk melakukan KIE ya, komunikasi, informasi maupun edukasi kepada peternak. Jadi tetap semangat Mas Alfian, kalau memang sekarang ini aseptornya turun, ya memang kondisinya seperti ini, kewajiban kita untuk bisa bagaimana untuk bisa meningkatkan lagi. Tentunya kalau jangan dibuat alasan aseptornya turun, kemudian laporan aseptor yang di IP juga turun. Tetap loh ya, tetap pada saat melakukan pelayanan selesai harus dilaporkan. Wajib ya Bu Gadis ya. Mungkin itu Mas Alfian, terima kasih. Jadi Bu, salam hormat dari Inseminator Kabupaten Magetan Ibu. Sehat selalu. Terima kasih Bu. Jadi, atau ini Mas ini mungkin lagi di lapangan, jadi setelah melaksanakan IB, betul, makanya acak-acakan tadi. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum terakhir kita tutup, mungkin ada closing statement, closing statement dari Bu Kepala Dinas untuk webinar pertama kita ini. Monggo Bu Kadis. Terima kasih Pak Setiawan. Saya sampaikan terima kasih kepada Bu Yeni, Pak Akbar, luar biasa sudah mendukung kami di acara webinar sampai dengan
siang hari ini. Semoga keberkahan untuk kita semua. Dan memang PMK sampai dengan saat ini masih menjadi momok untuk dunia peternakan ya. Jadi mari kita semua bersama-sama berupaya memberikan pelayanan dan pendampingan yang terbaik untuk masyarakat dengan memaksimalkan kinerja pelayanan kita di lapangan, baik itu pelayanan IB, pelayanan Keswan, edukasi atau pendampingan dan sebagainya, yang pasti sesuaikan dengan SOP yang ada sehingga tingkat kepercayaan peternak akan bangkit kembali, usaha peternakan juga bergairah kembali, dan tentunya kita berharap PMK pelan-pelan bisa dikendalikan dan menjadi aman kembali di dunia peternakan kita. Dan tentunya itu sangat butuh dukungan dan support dari kita semua, dari semua pihak. Jadi mungkin itu semangat selalu untuk peternakan Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Akbar, Bu Yeni, dan seluruh peserta daring di kesempatan hari ini. Semoga sukses, sehat selalu, dan selamat berkinerja kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kadis. Izin Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri ini untuk kita sesi foto bersama, Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk membuka kamera ya, nanti biar kelihatan cantik-cantik dan cakep-cakepnya ya, untuk kenang-kenangan kami di Kabupaten Magetan. Monggo Bapak Ibu sekalian di slide pertama, Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Baik, panitia. Slide yang kedua, baik Bapak Ibu sekalian. Lanjut slide yang ketiga. Ini karena hampir ada, dari awal hampir ada 400 peserta, jadi mungkin ada banyak slide nih Bapak Ibu sekalian. Lanjut slide keempat. Lanjut slide kelima. Sudah belum? Masih lanjut slide ke-6, Bapak Ibu sekalian, izin slide ke-6. Masih ada lagi? Ya. Ada 13 slide ya, baik. Kita percepat ini, slide ke-7. Ada lanjut 1 2, slide ke-8, slide ke-9. Mas panitia ya. Slide ke-9, slide ke-10, slide ke-11. Lanjut dipercepat ini slide ke-12 dan yang terakhir slide ke-13. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan yang belum mengisi link presensi, silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link presensi sudah. Yang kaitan sertifikat nanti akan kami sampaikan juga di link tersebut, juga akan kami share di grup WA masing-masing juga untuk link sertifikat. Nanti siang sudah bisa, insya Allah nanti dari teman-teman. Terima kasih kepada Bu Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, Bu Dr. Epano Daryani. Terima kasih juga kepada Pak Dr. Akbar, Kepala BIB Singosari. Terima kasih Bu Dr. Iwan Yeni, Kepala UPT-IB Surabaya. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan dengan siang hari ini. Terima kasih juga. Ini ada beberapa yang izin live karena dari Indonesia Timur sudah sholat Jumat, dari Indonesia Tengah ini sudah masuki mau sholat Jumat juga. Terima kasih untuk semuanya, dan untuk pemenang door prize, untuk pendapat door prize untuk pada siang hari ini, untuk pada periode pertama ini akan disampaikan ke Pak Doni di Gorontalo. Bapak bisa menghubungi nomor WA di room chat. Teman-teman sampaikan nomor WA di room chat, jadi Bapak Doni nanti bisa nyampaikan itu. Mohon alamatnya nanti akan dikirim, souvenir spesial dari Kabupaten Magetan nanti akan dikirim ke Gorontalo. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah pertemuan pada siang hari ini tanpa mengurangi rasa